Oke. Ulang lagi dong mukadimahnya. Ya, nggak usah lah. Ya lanjut ya, jadi kita akan lanjutkan materi kita hari ini untuk perkuliahan pekan ke-14. Oke, terkait tugas besar, jadi kita kumpulinnya Juni ya, tadi ya. Walaupun kalau memang pengennya tanggal 18 Mei boleh juga, kalau memang pengen diusulkan seperti itu, silakan. Juni atau... Pak, ada presentasi nggak, Pak? Nggak ada berarti ya? Belum dijawab, jawab sendiri. Ada dong. Pilihannya mau presentasi atau mau ujian tulis. CBT, Computer Based Test. Presentasi, Pak. Presentasi Pak, daripada ujian tulis. CBT kan seru tuh, soal ada 100 soal, PG, ntar hasilnya langsung real time keluar. Nilainya berapa gitu. Boleh juga kayaknya ya. Terima kasih Pak, presentasi aja Pak udah. Pak, presentasi aja Pak. Biar Bapak nggak repot juga Pak, nyiapin soal gitu. Nggak repot. Bang soalnya udah ada. Tinggal di input. Lebih baik presentasi Pak, jadi kan istilahnya kita memahaminya via udah lisan juga Pak. Tapi ntar teorinya jadi nggak terjamah. Yang terjamah aspek prakteknya aja. Tapi kan yang penting praktek Pak daripada teori Pak. Bisa ay. Teorinya tetap ini ya, nanti pas presentasi pasti ada seksi tanya jawab. Nah, saya akan eksplor bagian teorinya di bagian tanya jawab ya. Dan saya masukkan sebagai satu unsur penilaian juga. Ya. Siap Pak, siap. Sip. Oke, kalau gitu nanti pasti ada laporan. Reportnya dalam bentuk paper ya kemarin ya, kalau nggak salah ya? Iya Pak, yang format IEEE itu kan. BTW ada info tentang International Engineering Student Conference, IESC, yang diadakan sama si Fakultas Teknik. Itu murah meriah, konferensinya karena internal. Emang ditujukan sebenarnya buat angkatan yang sekarang lagi tesis ya. Jadi Fakultas Teknik ngadain. Kita juga sebenarnya punya, kita ngadain namanya Uprise. Uprise itu yang terindeks lah. Kita bekerja sama ACM Publication. Jadi memang itu biasanya terindeks Scopus kalau yang buat Uprise. Tapi kalau yang IESC ini memang proceedingnya tidak terindeks, tapi lumayan sih kalau memang pengen diseriusin paper yang IEEE itu mungkin bisa dikirim ke sana, nanti dipresentasikan. Jadi sebagai gladi resik buat publikasi ilmiah gitu. Boleh juga. Biayanya 500.000 per paper per partisipan. Jadi mungkin nanti bisa urun rembuk atau kalikan. Kalau memang pengen terpublish ya lumayan kan, jadi ada punya publikasi beneran di papernya. Gitu. Kalau mau IESC, saya coba lihat deh ada ini. Pernah dengar? Tahun lalu sih ada yang iseng-iseng mahasiswa S2 Depok juga ikutan IESC, katanya buat latihan publikasi ilmiah buat tahun depan ya. Kan tahun depan pasti ada publikasi ilmiah kan. Publikasi ilmiahnya kan biasanya conference internasional. Nah ini si FT juga bikin. FT biasanya bikin tapi setiap 2 tahun sekali. Makanya saya ingat tahun lalu nggak ada. Ada ya? Lupa saya. Tahun lalu nggak ada. 2 tahun lalu adanya. Saya coba share screen bentar. Nah ini. Ya, kalau yang tertarik buat follow up paper yang ditulis sebagai laporan ini, monggo saja digunakan untuk dikirim ke sini. Murah malah cuma 100.000 ya. 100.000 100 juta ini. 100.000 ya. Murah ya. Saya kira 500.000. Harga corona kali. Karena kemungkinan online ininya. Applied for the accepted abstract, international participant and international collaboration papers fee are waived. Yang internasional gratis. Jadi kalau saudara atau saudari punya afiliasi internasional, mungkin memang lahirnya internasional, gratis nih, nggak perlu bayar. Submitnya ke EasyChair. 4 halaman A4. Tapi dia formatnya sendiri ya. Apa mau kirim ke sini aja semuanya? Terserah deh, jangan dipaksain. Yang mau aja. Cuman kayaknya dia ininya beda nih formatnya. Gitu. Ya, silakan diintip-intip kalau tertarik. Jadi buat ajang latihan juga publikasi ilmiah. Ya,
bisa lah di ini. Lumayan kan tidak ada publikasi. Ataupun dari tugas. Nah, ini panitianya. Oke. Ada pertanyaan? Tapi yang jelas kumpulin buat tugas ya. Itu yang udah pasti. Dikumpulin buat tugas sebagai laporan. Tapi formatnya tetap IEEE saja. Yang udah biasa. Itu deadline laporannya, papernya. Ada harus dibedain ya antara deadline paper dan deadline dan hari presentasinya ya. Kalau bisa beda. Jadi saya nggak surprise gitu ngelihatnya. Jadi saya ada spoilernya, saya baca-baca dulu papernya sebagai laporan. Nanti pas presentasi baru kita presentasikan, kita diskusikan dan kita adakan tanya jawab dengan Zoom atau dengan Google Meet, bebas dengan apapun itu. Ada pertanyaan terkait tugas? Akhir. Jadi kita punya 2 nilai presentasi dan nilai laporan. Kurang 1 ya, kuis kayaknya ya. Perlu kuis nggak ya kita? Halo? Nggak ada suara. Suara saya masih kedengeran nggak? Masih, Pak. Masih. Lagi pada mikir. Perlu kuis nggak? Seperti awal kan udah kuis tuh, Pak. Wah? Pas awal-awal udah kuis tuh. Oh, ini mau kuis-kuisan. Ini kuis beneran. Bener-bener. Yang tadi yang 100 soal PG, terus diacak soalnya tiap orang. Taruh di emas. Nggak mau? Galau ya? Nggak enakan ya? Menolak nggak enak, menerima nggak ikhlas gitu ya? Nggak mau? Mau nggak kuis? Kalau mau saya siapin. Sepertinya tidak. Hah? Cukup, Pak. Cukup aja presentasi sama laporan. Emang tugas-tugas lain banyak? Lumayan. Tugas mata kuliah lain banyak? Lumayan, Pak. Kira-kira sejauh ini setelah PJJ seperti ini lebih banyak atau lebih sedikit tugasnya menurut pengalaman kawan-kawan semua? Sama aja, lebih banyak atau lebih enteng perkuliahannya ya? Saya survei dulu sebentar. Oke, kalau tugas Gimana? Mungkin di awal-awal kali Pak, dulu Pak. Di awal-awal kenapa? Banyak sekali. Di awal-awal banyak banget ya tugas-tugasnya. Tapi ada, kalau di RDK sendiri kan semuanya dari Bu Iti kan belajar mandiri, itu juga agak ini juga kan. Jadi Banyak. Semuanya kan harus dipelajarin sendiri. Jadi guideline-nya ya murni sepanjang buku, semua buku mesti dibaca. Iya, emang harus begitu. Kan namanya juga kuliah. Ya, tapi nggak ada guideline-nya kan Pak. Mana yang penting kira-kira, mana yang enggak. Lo bukannya udah dikasih guideline ininya, poin-poinnya yang pelajari chapter mana, kemudian enggak. Maksudnya guideline-nya kayak gimana? Kalau pas kita, kalau ketemu tatap muka kan ada yang sulit, kita bisa langsung tanya. Oh, iya. Kalau enggak, kita mesti buka semuanya. Berarti ada usulan kalau seandainya PJJ tetap ada interaksinya gitu ya? Maksudnya lebih prefer ada sesi tanya jawab atau sesi ini gitu ya? Iya. Yang lain ada pandangan lain? Karena memang ini sih, karena kalau PJJ ini kendalanya emang satu ya ini, koneksi, sarana, kuota, itu kan jadi isu yang rame juga tuh di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa S1 ya. Karena memang dari dari kebijakan setiap kampus beda-beda. Ada yang memang menyediakan support dalam bentuk kuota, ada yang menyediakan support dalam macam-macam. Tapi kalau di kita kan kuota sendiri-sendiri. Ya. Apa dapat kuota? Kecuali dari Telkomsel atau dari Indosat mungkin menyediain yang ini ya, buat akses emas. Tapi nggak tahu. Gimana kawan-kawan yang lain? Lebih suka PJJ apa lebih suka
offline. Lebih enak tetap muka, Pak. Tetap muka ya. Iya, Pak. Lebih enak lagi kalau coronanya udah beres, Pak. Amin, amin. Ya banyak-banyak doa dan mumpung lagi bulan puasa kan ya. Iya, Pak. Betul. Mudah-mudahan bisa mudik lagi gitu ya. Nggak boleh mudik sekarang. Enggak boleh. Makanya saya kesempatan nih mumpung lagi nggak ini, daripada kekosongan hati, hampa hatinya, mendingan diisi dengan eksperimen DOE gitu kan, ketika liburan nanti atau lebaran nanti gitu kan, bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Alasan aja. Siap, Pak. Cuman Ya. yang kemarin jadi kendala teknisnya sih, Pak. Teknisnya betul. Iya, kan kalau kita contoh tempat aja deh. Tempat kalau kelompok saya kan rencana untuk tes kecepatan internet itu, Pak, di beberapa tempat. Nah, itu yang jadi masalah, sarananya kan pakai HP. Udah ini pakai HP kan kita punya masing-masing. Cuman untuk merandomnya kan HP itu harus keliling, harus keliling kota di mana kita tes, contoh 5 kota kita masing-masing. Itu yang teknisnya agak. Kenapa ngambil faktornya yang harus keliling? Atau dihindarin kayak gitu, maksudnya ya memang jadi ribet sih. Keliling jadi sebagai apa? Faktor treatment lokasi. Kan tempat sama treatment tempat sama treatment toolsnya, Pak. Tempatnya kalau kelilingnya kemana? Nah, kalau kita 5 kelompok, 5 orang atau nggak tahu nanti kesepakatannya atau 1 orang aja, kita kan tujuannya sebenarnya melakukan ini apa? Tes untuk kita semua peserta kuliah. Contoh kalau kita ambil berarti 5 orang kan ya, Pak. 5 orang, salah satu saya ada di Cikarang, ada yang di Jakarta, ada yang di luar kota yang lain itu kan. Oh, 1 orang 1 lokasi. Iya, jadi agak itu yang jadi apa? Saya kira ada 5 orang, 5 orangnya jadi blocking. Saya kirain kalau blocking kan ya 1 blok itu ya dia randomnya di blok itu aja, bukan random antar blok. Kan kalau randomization ketika ada blocking, randomizationnya internal dalam 1 blok, di random urutan pengambilan datanya. Tapi kalau itu dijadikan sebagai bukan blok, di loose, nggak ada blok antara lokasi, ya berarti memang harus random antar lokasinya. Ya, sama toolnya, Pak. Toolsnya kan juga mesti harus silang-silang, Pak. HP, contoh dari kecuali HP-nya 1 merek kemarin udah ketimbangan, cuman sewanya di mana HP 1 merek. Nggak usah sampai nyewa-nyewa gitu. Kemarin idenya cari yang sederhana aja. Ya memang jadi tantangan sih ketika memang lagi pada WFH-an seperti ini ya, untuk mobilitas jadi terbatas. Jadi memang kemarin saya expect-nya untuk eksperimen ini usahakan hindari yang melibatkan perjalanan dinas kemana-mana gitu kan ya. Apalagi sampai bertentangan dengan arahan untuk stay at home atau PSBB, jangan, kalau bisa hindari. Cari yang simple aja, masak nasi atau bikin kue nastar gitu kan, mau lebaran nih, tupat boleh gitu kan, simple di rumah masing-masing. Nah, supaya nggak harus ngumpul berlima, jadikan aja misalnya ada 1 kelompok 5 orang, kalau itu pengen dijadikan sebagai blocking ya blocking aja, jadi 1 orang 1 eksperimen, nanti gabung, jadi replikasinya di blocking karena beda variasi antar bloknya kan, gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nanti coba dilaporkan aja nanti diceritakan gimana proses eksperimennya. Kalau emang masih sempat untuk dimodifikasi desain eksperimennya, silakan dimodifikasi mumpun masih ada cukup banyak waktu ya, sebulan lebih kita masih bisa lakukan buat sampai dengan pengumpulan nanti UASnya. Oke? Pak, maaf mau nanya, ini berarti yang tugas tuh software aja ya, Pak? Apa tuh pengolahannya? Pengolahannya pakai software? Iya, pakai software aja. Tapi kalau mau pakai manual silakan, saya nggak ngelarang. Kali misalnya pengen menguji kemampuan yang kemarin tuh, perhitungan manual, boleh juga. Kemarin kalau nggak salah ada juga yang misalnya Mbak dia ngerjainnya manual pakai Excel, jadi dia ngitung SSE, MSE gitu di laporannya, jadi bukan pakai software. Cuma kalau software kan enaknya outputnya rapih ya,
Itu aja sih. Oke, Pak. Ya. Manual kan kita harus gambar sendiri residual plotnya, kita gambar sendiri normal probability plotnya. Bisa, doable, tapi ya sedikit lebih effort. Bagi saya untuk laporan paper ini bebas mau pakai software, mau manual, boleh-boleh aja. Oke, Yang Pak. penting analisisnya tepat dan desainnya tepat. Seperti ini. Oke, makasih ya, Pak. Ya, ada lagi? Pak Bahtiar, ada yang mau ditanyakan Pak Bahtiar? Mohon izin Pak, nanya Pak. Iya, silakan. Waktu itu di papernya disuruhnya pakai bahasa Indonesia apa bahasa itu ya Pak? Bahasa Finland bukan? Bukan. Bahasa Inggris dong, kan international conference. Publikasi ilmiah nanti diarahkan international conference. Baik Pak. Ya, jadi sekalian latihan bahasa Inggris. Kalau perlu sewa proofreading. Jadi cari di Kota Tua banyak bule-bule bertebaran tuh. Kalau diminta bantuannya untuk memeriksa. Tapi kayaknya nggak mau sih, bakal nolak. Kalau diajak foto mereka mau, kalau diajak proofreading paper kayaknya mereka nolak. Kecuali, makasih ya Pak. Ya. Bisa lah insya Allah. Bahasa Inggris jangan jadi masalah. Ada lagi? Pak Bahtiar ada yang mau tanyain nggak Pak Bahtiar? Terima kasih Pak udah diwakili teman-teman. Udah diwakili. Ya kemarin kayaknya ada request mau bertanya. Cukup ya. Paling itu ya pesannya untuk pengumpulan laporan papernya. Jadi yang dikumpulkan apa saja nanti dimasukkan dalam. Nanti saya buka forum buat submissionnya di Emas biar gampang. Jadi saudara bisa upload langsung di Emas buat submission tugas akhirnya. Yang dikumpulkan adalah papernya. PPT nggak apa-apa, nggak harus dikumpulkan pada saat itu juga. Pas nanti setelah presentasi baru dikumpulkan boleh. Tapi yang sebelum presentasi saya minta kalau bisa kumpulkan papernya dan file pengolahan datanya ya. Kalau pakai Minitab ya Minitab, kalau SPSS ya SPSS, termasuk data mentah. Ya di laporan ada sih data mentahnya dilampirkan juga ya. Artinya angka-angka yang tercatat itu dilampirkan juga dalam bentuk tabel atau dalam bentuk lainnya. Jelas ya? Seminggu aja, seminggu sebelum presentasi atau paling lambat, at least paling banget lambatnya sebelum presentasi H-2, H-3 lah. H-1 udah mepet-mepetnya. Jadi saya bisa, H-1 juga saya nggak sempat baca nanti. H-3 lah ya, atau H-2 paling lambat ngumpulin bahan materi yang mau dipresentasikan biar saya bisa baca-baca dulu sebelum presentasi supaya saya nggak kaget. Oke? Jelas ya? Sip. Kita lanjut ke materi kita. Jadi untuk yang ini kita tinggal sedikit lagi sebenarnya materinya. Banyak sih, tapi kita nggak bahas semua. Nanti yang kita bahas kan yang memang biasanya kita bahas setiap tahunnya. Kalau memang kurang, masih ngerasa haus akan ilmu pengetahuan di bidang statistik lanjut, itu bukunya masih bisa dihatamkan lagi konsep-konsepnya. Nanti kalau memang ini bisa ditanyakan ketika tatap muka, kalau ada yang didiskusikan, monggo. Jadi memang saya dan Bu Isti memang setuju ya bahwa memang kenapa kita sih nggak pernah share slide misalnya. Itu kan karena memang harapannya kawan-kawan bisa semakin meningkatkan daya bacanya lagi gitu loh. Maksudnya kapasitas dan daya literasinya ditingkatkan untuk buku ajar. Kadang-kadang kuliah, sering ada anggapan kuliah tapi kok nggak punya buku misalnya, atau kuliah tapi kok nggak megang buku, kuliah tapi nggak baca buku, tapi malah bacanya slide atau PowerPoint. Nah, itu kan jadi kurang kuliah namanya, kurang rasa jadi mahasiswa, kurang greget gitu loh. Bahaya ini kalau ke bawah-bawah terus sampai tesis nanti jadi agak menyulitkan gitu loh. Jadi kita harus lebih dekat dan lebih mengenal dengan buku reference handbook. Kenapa buku reference handbook? Ya jurnal juga sih, jurnal kan, tapi soalnya beda antara jurnal sama buku pegangan. Kalau jurnal itu dia lebih ke arah kayak jurnal itu sebenarnya kayak majalah aja. Kayak majalah Bobo, majalah apa ya? Majalah Femina gitu kan, majalah. Dia cuma kumpulan artikel-artikel, rubrik-rubrik artikel saja. Ya, yang memang diterbitkan secara berkala setiap minggu, kalau majalah tiap 2 minggu. Kalau di jurnal ada yang tiap bulan, ada yang tiap 3 bulan, tiap 4 bulan, ada yang tiap 6 bulan, ada yang setahun sekali terbitnya gitu. Nah, satu majalah, satu edisi itu dia ada beberapa artikel dalam versi ringkas. Dia kan cuma ringkasan dari suatu penelitian. Jadi ketika kita lihat jurnal, untungnya apa? Untungnya kita jadi up to date tentang informasi mengenai metode tertentu atau permasalahan-permasalahan tertentu yang diselesaikan secara ilmiah. Makanya jurnal itu adalah versi ilmiahnya sebuah majalah.
Sementara kalau handbook atau buku reference, textbook, itu biasanya adalah udah kayak kitab pegangan lah, kamus besar gitu lah, atau kitab ya acuan gitu ya, undang-undang. Jadi dia lebih membumi istilahnya, lebih fundamental. Konsep-konsepnya lebih membumi, biasanya buku itu makin tua makin bagus, makin tebal biasanya makin bagus, makin tebal makin tua, makin makin banyak digunakan di kampus-kampus. Kita ketika memilih apa buku ajar kita untuk mata kuliah, kita lihat kampus lain pada pakai buku apa sih untuk mata kuliah ini. Oh, buku ini. Nah, kita pakai juga itu sebagai buku ajar atau buku pegangan. Tujuannya apa? Itu jadi pegangan kita kalau misalnya nanti kita bingung mau dibawa kemana arah penelitian kita. Kita balik ke buku, konsep-konsep definitif, apa definisi ini, definisi itu, konsep ini, konsep itu, filosofi ini, framework itu kita bisa rujuk ke buku teks. Karena emang buku teks itu fungsinya memang meletakkan semua konsep-konsep dalam satu buku. Nah itu makanya buku Montgomery ini salah satu buku utama, rujukan utamanya untuk design of experiment, factorial analisis. Nah makanya kita coba ya mulai ini kita nggak coba share PowerPoint, walaupun saya yakin saudara pasti bisa cari PowerPoint ini dimanapun itu berada. Banyak yang bikin versi PowerPoint ini di luaran sana. Tapi kalau kita baca langsung dari bukunya lebih ya anggap aja kayak baca buku Harry Potter gitu kan ya, kayak novel, tebalnya sama, cuman kontennya aja sedikit berbeda gitu. Switching aja dari apa materi yang kita baca dari yang sifatnya hiburan berubah jadi sifat yang agak lebih sedikit serius. Tapi dibawa santai aja, dibawa happy aja. Nah, paling itu aja sih tantangannya. Nah, saya juga memang termasuk orang yang nggak terlalu suka baca awalnya. Sekarang ya mau nggak mau, belakangan jadi makin suka baca setelah saya selamin. Gitu. Ketika kuliah juga sempat mungkin ngerasa ngapain sih baca buku, kan ada PPT-nya, tinggal baca PPT-nya aja gitu kan. Tapi ada yang kurang gitu loh. Jadi pemahaman kita tuh sepotong-sepotong, piece by piece aja gitu. Secara menyeluruhnya ketika kita pengen fokus, mendalam, hilang pemahamannya. Ada yang skip ketika kita nggak merujuk ke buku teksnya gitu. Nah, itu yang kita tanamkan di mata kuliah ini. Kita nggak ngasih PowerPoint, tujuannya supaya bisa baca di bukunya. Dan itu penting. Insya Allah bermanfaat kalau nanti terutama ketika penelitian tesis itu kita jadi bisa gampang. Itu bukan cuma bacanya aja, nggak perlu dihafal, tapi cara kita mencari informasi dalam suatu buku yang setebal itu kan skill tersendiri, literasi ya namanya, kemampuan dalam membaca, mengetahui letak informasi ada di mana, itu kan satu skill tersendiri yang memang menjadi penting atau menjadi menarik ketika dimiliki oleh suatu orang gitu kan. Ada pertanyaan, komentar terkait hal ini? Aman ya? Jadi coba walaupun tidak menarik ya, tapi coba sedikit demi sedikit dikenali kan, semakin kan apa Soko Kulino Jalaran Tresno apa gimana? Ya itulah ada ya, semakin sering ketemu jadi semakin cinta gitu kan. Semakin sering dibuka-buka bukunya, semakin kita jadi suka, dan semakin suka semakin gampang kita memasukkan konten yang ada di buku tersebut. Anggap aja novel. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, kita masuk dulu ke materi. Singkat saja kita lanjutkan materi tentang Tukey Factorial Design, part 2-nya. Jadi, kemarin kan ini udah khatam semua ya. Saya belum upload ya yang rekaman minggu lalu ya. Udah saya masukin ke YouTube, tapi belum saya upload ke Emas. Insya Allah hari ini hari ini akan saya coba upload bagi kawan-kawan yang mungkin kemarin agak terganggu siarannya atau masih ingin mengulang-ulang materi tentang Tukey Factorial, dipersilahkan. Nanti diakses di Emas atau di YouTube langsung boleh juga. Nggak usah subscribe, nggak apa-apa kok. Saya nggak nyari subscriber. Tukey Factorial Design untuk part 2 ini kita akan bahas untuk kasus unreplicated example sama optimal design-nya. Jadi kemarin kan yang kasus sebelumnya kita bahas yang 2/2, 2/3, sudah ya. Tapi semuanya bereplikasi ya. Yang pertama ada 3 replikasi, N sama dengan 3. Yang mana tuh? Yang 2/2 ya kalau nggak salah. Ini ada 3 replikasi. Ya. Nah, ini 3 replikasi yang chemical process. Yang 2/3 kita punya 2 replikasi. At least dia masuk kategori yang replicated design, bukan unreplicated.
design. Aman kalau yang seperti ini. Nah, bagaimana seandainya kita dihadapi pada persoalan yang memang memaksa kita untuk tidak bisa melakukan replikasi. Mungkin sulit pengambilan datanya, cuma bisa sekali, sehingga nggak bisa diulang. Mungkin bisa juga karena budget terbatas, waktu yang terbatas, dan sebagainya terkait resources. Maka si 2K ini menawarkan solusi. Ada unreplicated example buat 2K design. Nah, memang ini menjadi masalah sebenarnya, nggak ideal ya, karena kan prinsipnya dalam DOA itu 3, replikasi, randomisasi, dan apa satu lagi ya? Replikasi, randomisasi, dan blocking kalau dibutuhkan untuk melakukan blocking. Tapi kalau memang tidak melakukan ya nggak apa-apa. Lack of replication bisa menyebabkan potential problem, walaupun nggak pasti bermasalah, tapi ada potensi masalah di situ. Pada saat apa? Pada saat statistical testing. Ini yang saya bilang, kalau N-nya sama dengan 1, nanti error ketika kita menghitung yang melibatkan degree of freedom dari error. Karena error itu kan rumusnya, degree of freedom error itu kan sama dengan AB dikali N-1 ya. Atau kalau ini yang non-blocking, kalau yang ada blockingnya AB dikurang 1 ya kalau nggak salah ya. Dikali N kurang 1 kalau yang ada blockingnya. Kalau yang nggak ada blockingnya, AB kali N-1. N dikurang 1. Ada pengali N kurang 1. Ketika N-nya sama dengan 1, 1 kurang 1 jadi 0. Nanti degree of freedom-nya jadi 0 dong. 0 kali AB ya 0. Kalau 0, nanti per-nya per 0. Ya, M kan jadi susah. Jadi sum of square error-nya jadi 0. Nanti MS-nya, semua MS-nya terdampak karena semua pembaginya adalah si MSE, si error. Jadi semuanya jadi per error. Jadinya kan nggak bisa. Jadi bermasalah kita dalam menghitung statistical testing-nya. Sehingga replication admits an estimate of pure error. Jadi tujuan kita melakukan replikasi, sekali lagi untuk mengestimate apakah ada error yang murni. Ya, kalau ada atau tidak ada error yang murni ini, pure error ini bisa terdeteksi setelah kita melakukan replikasi. A better phrase of, atau nama lainnya pure error adalah si internal estimate of error ini. Konsepnya seperti ini. Kita pengen lihat pure error yang benar-benar ditimbulkan oleh eksperimen kita. Gitu. Error yang benar-benar ada bukan karena salah catat atau salah ini ya, tapi memang ada faktor lain di luar faktor yang kita set sebagai eksperimen yang belum terjelaskan. Itu yang kita pengen tahu juga di dalam eksperimen kan. Kita pengen lihat errornya besar atau enggak ya. Oh besar nih, berarti sebenarnya eksperimen kita baru terwakili oleh 2 faktor ini, tapi masih kecil kontribusinya. Ada faktor lain yang di luar sana yang kita belum libatkan dalam penelitian kita, dan dia cukup besar, cukup signifikan, errornya cukup tinggi, sehingga kita perlu pertimbangkan untuk mungkin eksperimen ulang atau memodifikasi eksperimen dan lain sebagainya. Nah itu baru bisa kehitung ketika kita melakukan replikasi. With no replication, fitting the full model results in a 0 degree of freedom for error. Benar ya? Potential solution for the problem. Tapi kalau yang terpaksa harus melakukan itu, ada solusinya. Solusinya kita bisa masukin salah duanya adalah pooling high order interaction to estimate error. Yang pertama. Yang kedua, normal probability plotting of effect. Seperti yang diusulkan sama si Daniel tahun 1959. Lihat, referensi utama itu pasti biasanya tahun-tahun tua semua, 1959. Beberapa dosen ketika sidang, ketika seminar penelitian, proposal, tesis, pasti ditanya, buku acuannya apa? Textbooknya mana? Tahu ya, pasti tahu dong dosennya siapa. Suka nanyain kira-kira textbooknya mana? Kok jurnal semua? Ada beberapa dosen yang fokusnya jurnalnya ketuaan nih, cari yang paling baru. Bener sih, dua-duanya nggak ada yang salah. Maksudnya, kalau jurnal kan memang nyari update perkembangan keilmuan, nyari gap. Tapi kalau buku textbook bukan berarti harus ditinggalkan. Buku textbook itu adalah konsep yang membumi yang harus tetap kita pakai. Ketika kita bingung, goyah, karena di jurnal mungkin nggak dijelasin, nggak didefinisiin, mungkin dia menjelaskan sendiri, tapi belum semembumi konsep yang udah ada di buku textbook. Makanya textbook biasanya yang paling bagus, makin tua makin bagus. Makin tua makin banyak yang merefer, makin banyak yang menggunakan, makin bagus. Nah yang kedua bisa pakai normal probability plotting. Yang ketiga ada metode lain. Metode lainnya ada di mana? Ada di buku, bisa dibaca di bagian unreplicated 2K factorial design. Nah, ini ada contoh di sini. Jadi dia contohnya kita lihat bagaimana cara menghandle kasus unreplicated untuk 2K factorial. Jadi kita punya 2 to 4, 2 pangkat 4 faktorial.
Digunakan buat menginvestigasi efek dari 4 faktor, karena 2/4 berarti 2 level 4 faktor, untuk sebuah filtration rate of resin. Jadi resin kan itu kental banget ya, dia bisa disaring, filtrasi. Nah, saring itu ada ukurannya. Filtration rate untuk resin itu bisa ada ukurannya. Semakin besar filtration rate-nya, semakin tinggi nilainya, misalnya gitu. Berarti dia adalah nilai si respon variable. Si Y kita adalah filtration rate dari sebuah resin. Faktornya ada 4, ada temperatur, ada pressure, tekanan, ada mole rasio mole. Tahu ya mole di konsep kimia, di stoikiometri, pernah kan kita belajar mole berubah jadi volume, mole berubah jadi gram, mole berubah jadi tekanannya, gas kalau nggak salah. Mole rasio, dan yang keempat ada stirring rate, rate adukan. Nah, itu 4 faktor yang disinyalir mempengaruhi. Eksperimen dilakukan pada sebuah pabrik pilot ya, jadi pabrik percobaan. Oke, seperti ini, 2/4. Jadi kita punya, kalau 2/4 berarti kan complete observation-nya ada 2/4 ya 16 run ya. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Seperti biasa ada standar order-nya kan. Kemarin masih ingat cara standar order itu bekerja. Paling atas biasanya semua di setting low. Makanya lambangnya 1. Low. Banyak kan low-nya. A, B, C, D, low. Terus run labelnya lahirlah si A, lahir si B dulu, lahir 2 ketemu temenan jadi AB, lahir yang aktor ketiga C, akhirnya A ketemu C jadi AC, B ketemu C jadi BC, AB ketemu C jadi ABC, lahir aktor keempat si D, A ketemu D jadi AD, B ketemu D jadi BD, AB ketemu D temenan jadi ABD, C ketemu D ketemenan jadi CD, AC ketemu D jadi ACD, BC ketemu D jadi BCD, ABC ketemu D jadi ABCD. Kita punya 16 kombinasi treatment, 16 corner. Bayang ya, kalau yang 2 kita punya 4 corner, garis kurang garis, garis kurang garis, garis kurang garis. Kalau yang 3 kita punya 8 corner, ya, makanya dia bidang kurang bidang, bidang kurang bidang, bidang kurang bidang. Nah, kalau yang 4 faktor kita punya 16 corner. Udah apa ya? Bukan bidang lagi kali ya. Gambarnya gimana ya kalau 4? Ada tuh. Ntar sebelum ke gambar, kita lihat dulu yang buat kolom terakhir. Ini adalah Y-nya. Nilai Y-nya ternyata dapat ran 1 45 gal per H. Mungkin ini galon per jam kali ya. Galon per jam. 45, 71, 48, dan seterusnya. Ada 16 Y. 16 respon variabel untuk masing-masing 16 observasi. Berarti kan cuma ada 1 nilai. Kalau dia replikasi kan dia punya 2 nilai. Misalnya yang pertama replikasi 1 45, replikasi kedua misalnya 50. Berarti 2 replikasi nih. 1 replikasi di random selesai, replikasi keduanya dilanjutin lagi. Kalau bisa 2 replikasi aman kita, jadi nggak harus mikirin yang unreplicated seperti ini. Tapi karena di sini ceritanya kita lagi belajar untuk pembelajaran, kalau terpaksa banget nggak bisa replikasi gimana sih? Ya begini. Kita akan coba lihat bagaimana cara menghandle-nya. Tadi yang dibilang bisa pakai pooling high order interaction sebagai estimate error, atau kita jadikan normal probability plotting efek sebagai tools-nya. Ada pertanyaan sampai dengan di sini? Aman, sip. Lanjut dulu ya. Nah, kalau ada 4 faktor jadi seperti ini gambarnya Bapak Ibu. Jadi bukan 4 dimensi sih, tetap bisa digambarkan 2 dimensi seperti ini. Jadi kalau 2 faktor itu persegi panjang atau persegi atau bujur sangkar. Kalau 3 faktor jadi 1 kubus. Kalau 4 faktor jadi kubus 2 tapi berkaitan. Jadi ini kayak pikulan abang-abang ya, pikulan abang-abang yang dipikul gitu. Abang tukang telur, tahu kan telur yang di SD itu, telur kayak gitulah. Terujak bebek bisa juga. Ya, pikulan 2 nih pikulannya, ini box 1 biasanya ini kompornya, ini box 2 buat naruh-naruh materialnya. Bayang ya. Jadi saya nyebutnya ini sebagai pikulan abang-abang. Nah, ini ada 16 corner, betul ya. Jadi sini ada 8 corner, di sini 8 corner, total 16 corner. Tapi ada 2 kutub negatif, positif. Ini cornernya high buat si D, ini cornernya ketika si D-nya di setting low. Ini corner A-nya low, ini A-nya low, ini corner C-nya yang high, ini corner C-nya yang high, ini corner B-nya high, corner B-nya high.
Lihat dari ininya ya. Ini kan berarti low, ini high, ini high, ini high. Ini high-nya di sini. Dari sebelah kanan saja yang high. Yang high. Plot 2/4 seperti ini. Kalau ada 2 replikasi, 3 replikasi, tinggal di sininya berarti nggak 96, tapi 96, 100, misalnya di sini 90, ada 3 nilai, terus di total, nah itu adalah yang replicated. Tapi kita lagi bicara gimana kalau ada 16 corner, tapi cuma satu data, satu respon variabel. Nah, kan jadi matriks lengkapnya seperti ini ya. Kemarin masih ingat ya cara bikin ini gampang ya. Jadi kita urutin. Saran saya diurutin walaupun nggak wajib, tapi sangat disarankan untuk diurutkan sesuai dengan standar order. Lalu kita tambahkan kurang I sebenarnya ini. Harusnya ada tambah I lagi di sini plus ya. Tapi udah tahu ya. Kalau kolom I semuanya positif. Nah yang A kemarin ngitungnya gimana? Hanya yang ada A-nya saja yang positif. Jadi A, ada AB, ada AC, ada ABC, ada A-nya semua kan? Ada AD, ada ABD, ada ACD, ada ABCD. Sama si B juga yang ada B-nya saja yang positif. B, AB, ABC, ABC, BD, ABD sama BCD, ABCD. Kalau yang si C, yang ada C-nya aja yang positif. Berarti ini. Ada C-nya, ada C-nya. Nah, yang D, yang ada D-nya saja yang positif. Nah, lalu yang lainnya gimana? Tinggal dikali-kali ini tandanya. AC ya A kali C, BC B kali C, ABC ya AB dikali C, atau A kali B kali C sama aja. AD A kali D, ACD ya AC kali D, atau A kali C kali D boleh juga. ABCD ABC dikali D, atau AB dikali CD, atau A dikali BCD, bebas. Atau A dikali B dikali C dikali D, sama aja. Tinggal dikaliin tandanya. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, ini adalah estimate effect di awal. Jadi, kalau estimate effect kita masih bisa ngitung. Kenapa? Karena nggak pakai degree of freedom-an. Jadi, kita bisa dengan cara yang sama, kita hitung efek estimate-nya keluar hasilnya. A21, udah pada tahu ya, ini saya nggak ulangin lagi. Cara ngitungnya gimana. Intinya kalau estimate effect itu adalah perubahan. Kalau untuk A, misalnya efek A, estimate efek A berarti Y bar ketika A-nya plus dikurangin Y bar ketika A-nya negatif. Tinggal dilihat aja ketika A plus rataan nilainya berapa, pasti ada berapa titik? Ada berapa titik? Kalau di yang 2 kan per 2N. Kalau yang 2 kan per 2N. Kalau yang 3 kan pernya per berapa kemarin? 4N. 4N, karena ada 4 titik ya. 4 titik tapi dikasih berapa replikasi? 4 titik karena di bidangnya segitiga. Kalau ada 4 faktor per berapa? 8N. 8N ya. Karena ada 8 titik. 8 corner untuk satu rataan, satu nilai rata-rata. Y. Ya. 8 titik dari mana? 8 titik itu dari 4 titik. Gambarnya saya juga udah nggak bisa digambarin irisannya gimana ya, karena bentuknya udah bukan satu bidang lagi, tapi udah bentuknya pikulan abang-abang ya, jadinya susah untuk digambarin. Tapi kita harus punya 8 titik di sini. Makanya kontrasnya di sini tinggal bagi kontras dibagi per 8N. Kontrasnya ya ngikutin dari yang mana? Dari yang kalau A ya berarti ini. Kalau kontras A berarti 1 min 1 plus A min B plus AB min C plus AC min BC plus ABC min D plus AD min BD plus ABD min CD, banyak ya? Banyak memang. ACD min BCD plus ABCD. Ini kontrasnya untuk si A saja. Kontras B, kontras AB tinggal ngikutin tanda dan dikali sama barisnya. Jelas ya? Pernya per 8N. Dapat deh kontras A, nanti dibagi, tinggal dihitung nilainya. Kan ini corner-cornernya nih. Min 1 yang mana? Min 1 adalah yang mana min 1?
Bisa diposisikan. Ini satu. Ini adalah ketika A bukan nih. Hanya A saja yang tinggi, yang lainnya low. Benar ya? Ini hanya B saja yang tinggi, yang lainnya low. Ini hanya C saja yang tinggi, yang lainnya low. Ini apa dong? Ini adalah ketika D-nya tinggi. Berarti D-nya yang mana? D-nya yang mana ya? Semuanya low. Coba cari titik yang si A, B, titik D ada di mana ya? 43. Hah? 43? Angkanya angka yang mana? Ini D. Ini. Semuanya low, Pak. Ya, semuanya low kecuali D. Benar ya? Bisa ya kebayang ya? Coba ACD. Di mana ACD? Kalau ACD berarti A-nya, nggak bisa di ini ya, harus dilihat di tabelnya. ACD itu adalah, nih. Berarti ketika A-nya plus, C-nya plus, enggak ya, ACD itu berarti ya ketika A-nya positif ya. ACD itu apa? A-nya plus, C-nya plus. A-nya plus, C-nya plus, D-nya plus. 70, Pak. Sebelah kanan ya. 45. A-nya plus 100, B-nya plus 104. Enggak, B-nya negatif ya. B-nya bawah berarti di sini. D-nya plus. 86 dong. C-nya plus. Berarti ini ya, 86 ya. Benar ya? Oke. Bisa ya? Tinggal diurutin aja. Tinggal diurut kabelnya. Jadi tinggal dilihat corner-cornernya adalah sesuai dengan namanya masing-masing. Tinggal masukin, kalau angkanya udah ada, posisinya kita udah tahu corner masing-masing. Karena ini kan sebenarnya nama corner. Ini kan nama lainnya adalah nama si treatmentnya, nama combination treatmentnya atau cornernya, nama cornernya. Kita identifikasi dulu ke 16 corner ini, penamaannya yang mana. Nah, tinggal masukin ke rumus ini. Rumus ini. Kontras dibagiin dapat efek A. Dapatlah angka-angka ini. Bisa ya? 1, 3, 9, 14, 18 sampai bawah. Nah, kemarin kan ada caranya adalah gimana caranya supaya bisa menghitung menghitung nilai sesuatu itu optimal atau tidak optimal. Ya, sesuatu itu dominan atau tidak dominan, bukan optimal tidak optimal. Mana yang dominan atau mana yang signifikan, yang kemungkinan bakal signifikan antar masing-masing efek ini. Nah, bisa dilihat dari persen contribution. Persen contribution bisa pakai ini ya. Tapi ini kita mutlakin ya. Kalau persen contribution minus sama plusnya jangan dijumlahin, tapi dimutlakin. Ya, dimutlakin terus dibagi. Atau bisa juga dikuadratin dulu baru diinin, boleh juga. Jadi supaya hilang tanda negatifnya. Dibagi, ditotalin, persen kontribusinya kita lihat nih 32, 14, 22, 19, yang lainnya 01, 01, ini 6. Kemungkinan yang bakal signifikan adalah A, C, D, AC sama AD. Kelihatan kan kalau digambar normal probability plotnya AC, C, D, AD sama A. Ini yang di luar garis. Nah, normal probability plot bacanya seperti itu. Karena dia ngelihat efek dari 24, yang efeknya signifikan biasanya dia di luar garis. Jadi bukan outlier ya kalau ini ya. Jadi normal percent probability-nya AC, C, D, AD sama A-nya agak nyeleneh mereka berlima. Sehingga menjadi indikasi kita bahwa mereka tuh efeknya agak besar gitu loh. Efeknya lebih besar dibandingin ke efek-efek lain yang lahirnya di sekitaran sini. Ini efek-efek yang kecil-kecil. Tapi efek yang gede-gede dia bakalan nggak mau ngumpul sama yang kecil-kecil. Dia bikin negara sendiri. Gitu. Sehingga bisa lihat secara visual dari tabel normal probability plot. Nah, kenapa ada yang di kiri, ada yang di kanan? AC-nya negatif nggak sih? Negatif. Benar ya? AC-nya tandanya negatif sehingga dia ada di belahan bumi sebelah barat, sementara yang positif ada di belahan bumi sebelah timur. A, D, C, D sama D. C sama D. Ada pertanyaan buat di sini?
Loh kok ini muncul sama square-nya? Nanti mungkin ini karena keluaran dari software kali ya. Saya nggak tahu nih gimana munculnya. Kan kalau itu manual kita nggak bisa nyari. Mungkin dia udah pakai teknik yang kedua. Dia pakai teknik yang pertama. Jadi pakai estimate juga. Dia pakai pooling high order iteration to estimate error mungkin ya. Karena kita kan di sini baru nunjukin yang normal probability plot. Jadi bisa dikombinasiin dua-duanya sebenarnya. Nggak cuma salah satu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, mau tanya untuk normal probability plotnya ini, Pak. Ya. Kalau ini kan banyak yang di luar garis, apakah dengan asumsi ini kita bisa bilang ini punya apa probabilitas yang nggak normal? Bukan probabilitas yang nggak normal. Normal per persen probability. Normal persen probability. Bukan probabilitas yang nggak normal maksudnya. Gimana pertanyaannya? Kalau kita ngukur apa normalitas dari apa distribusi kita. Kalau kita baca dari sini kan ini banyak yang keluar dari garisnya, toh, Pak? Ya. Atau kan kita bisa bilang hasil tes kita itu menunjukkan bahwa distribusinya itu nggak normal atau kita menjelaskan. Bukan. Ini bukan nggak sama dengan yang kemarin ya, yang residual. Residual beda ya. Kalau residual itu kan mana residual? Di slide sebelumnya ya. Kalau residual itu adalah sumbu X sumbu Y-nya bukan efek ya. Efek dan kalau nggak salah sumbu X sama Y-nya efek dan residualnya kan. Tapi kalau ini adalah efek dan persen probability dari normal persen probability-nya kan. Dan memang ini digunakan bukan untuk mengecek residual, tapi untuk mengecek efeknya. Efeknya normal atau nggak normal. Maksudnya normal nggak normal, kalau dia normal, dia kan di garis ini nih. Efeknya berarti kecil signifikan. Tapi kalau nggak normal berarti dia nyentrik nih efeknya. Artinya kalau nyentrik dia berefek signifikan atau dominan. Kan kalau lihat dari potensi kontribusinya besar nih si AC, C, D, AD sama A. Kalau digambar di plot dalam bentuk normal probability plot of effect, dia gambarnya dia memang di luar garis karena dia memang signifikan. Jadi bacanya adalah yang di luar garis justru dia signifikan. Walau mungkin bisa dianggap in that sense nggak normal nih efeknya. Maksudnya efeknya gede nih, gitu maksudnya. Efeknya signifikan. Yang lainnya yang normal-normal aja efeknya nggak signifikan. Mungkin gitu kali bacanya. Oke. Ini kenapa kiri kanan? Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ini normal, tapi dia ada di kalau di data distribusi normal kan gambarnya begini. Yesus. Gambarnya gini kan ya. Nah, ini si AC ada di sebelah, ini kan tengah. AC ada di sebelah sini. Nah, ini C, D, AD-nya ada di sini. Banyakan sih di tengah-tengah mendekati 0 semua gitu kan. Tapi ini kok ada plusnya? C aja ya. Normalnya kan dia di kisaran 0 nih, banyak kan 0, 0. Tapi dia banyak yang menceng ke kiri sama banyak yang ke kanan. Si C dia jauh ke kiri, si AC. Oh, ini AC, sorry. AC jauh ke kiri, C, D, AD sama CD, A, AD, dia ada di kanan jauh dari titik normal 0-nya gitu. Artinya apa? Artinya si AC, si A, si AD, si D sama si C dia signifikan efeknya. Lihat dari nilai efeknya juga signifikan, dari persen kontribusinya juga signifikan. Jelas ya? Makasih, Pak. Sip. Atau ada cara kedua. Kadang-kadang kita nggak suka nih ada dua kutub seperti ini. Pokoknya yang signifikan jadiin satu sisi aja. Namanya half normal probability plot effect. Kita bisa lihat di sini si AC-nya yang tadinya ada di kiri jadi sekarang pindah ke kanan. Jadi ngumpul semua yang efek-efek yang signifikan ada yang sebelah kanan semua, nggak ada lagi yang sebelah kiri. Diapakan bisa jadi seperti itu? Coba lihat di buku. Apakah dikuadratin atau diapain bisa lihat. Ada transformasinya antara ini menjadi antara normal probability plot menjadi half normal probability plot. Ini mah tujuannya jadi nggak ada yang negatif lagi. Sebelah efeknya semuanya dipositifkan. Jelas ya. Si C jadi sekitar 11,81. Sementara di sini C, angkanya berubah nggak ya? Kayaknya nggak berubah ya. Angkanya tetap cuman dipositifkan aja kan. Si AC jadi sekitar 18-an. Ini juga 18, tapi yang ini negatif 18. Sementara di sini AC, dia angkanya tetap
sekitar 18-an, tapi dia positif. Jadi dimutlakin aja mungkin. Kayaknya gitu ya. Bisa digunakan juga. Jadi ini indikasi kalau di software outputnya bahwa yang ketika kita ngecek yang signifikan adalah A, C, D, AD, dan AC. Buat apa sih kita bikin normal probability plot dan kaitannya dengan unreplicated? Buat apa? Ya emang tujuan kita kan pengen ngitung ini ya, pengen ngitung nilai signifikansi. Mana yang signifikan atau tidak. Coba kita lihat kalau diproyeksikan. Nah ini, design projection, jadi ANOVA summary for the model S2/3 in faktor A, C, D. Jadi buat dibikin turunannya. Tadinya kan A, B, C, D. Ternyata pas dilihat dari normal probability plot, yang signifikan cuma A, C, dan D, dan keluarganya, si AD dan si AC. Turunannya. Si B nggak positif, sehingga B-nya ini jadi bisa kita abaikan. Jadi tinggal 2/3 gitu loh. Jadi tinggal A, C, sama D. Kita revisi nih eksperimen kita ANOVA-nya. Tabel ANOVA-nya kita libatkan si A, si C, si D, si AC, si AD, si CD, sama ACD. Kenapa ada ACD? Karena biar lengkap semuanya interaksi yang melibatkan ACD kita kumpulin. Gitu. Nah, ini jadinya bisa ngitung degree of freedom-nya. Jelas nggak? Ini ada yang skip nih kayaknya nih. Ada yang terlewat nih. Tiba-tiba jadi tabel seperti ini. Ada cerita yang terlewat. Makanya saya coba kita lihat bukunya. Ini yang saya bilang, ini kombinasi dengan yang pertama, pooling high order interaction sebagai error. Bisa ya? 2/3 ini ada berapa? Logikanya aja deh. 2/3 ini ada berapa run? 8 run. Ya. Ya nggak? Iya, Pak. 3 ini 8 run, sementara tadi awalnya kita punya 16 run. Jadi kita sebenarnya seolah-olah kayak punya replikasi 2. N-nya sama dengan 2 kan, 8 dan 8 gitu kan. Tinggal kita pilih aja mana yang 8 pertama, mana yang 8 kedua. Gitu loh. Itu yang dimaksud dengan ngakalin si unreplicated supaya tetap seolah-olah jadi ada replikasi. Tapi dengan cara apa kita bisa bagi 8 jadi 8, 16 jadi 8 dan 8, 2/4 jadi seolah-olah jadi 2/3 factorial design. Dengan cara kalau kita udah tahu mana yang positif, mana yang signifikan, mana yang nggak signifikan. Dengan cara apa? Dengan normal probability plot. ACD-nya yang kita pakai. Jadi kita membaginya berdasarkan si ACD. ACD, AC, AD, CD, ACD. Baginya jadi seperti itu. Jangan kita pakai yang B. Kenapa? Karena B-nya nggak signifikan. Jangan ABD, jangan ABC, jangan CBD. Tapi ACD. Karena B-nya nggak signifikan. B-nya yang kita korbanin. Istilahnya gitu. B-nya kita korbanin. Jadi seolah-olah tinggal 3 faktor. Jadi kan kita punya 8 run. Sedangkan kita udah punya 16 run. Tinggal bagi 2, 8 dan 8. Tinggal dibagi nih mana yang 8 pertama, mana 8 kedua. Gitu. Jadi kan kita N-nya jadi ada, nggak N1. Jelas ya? Ini regresinya pas dilihat seperti ini. Ya, lihat X1, X3, X4, A, C, D. Ini kan S1 A, C, A, C, D. S1, S3 berarti A, C. Ini juga AD. Kan ujung-ujungnya kita mencari model regresinya. Nah, ini residualnya sangat satisfactory ya. Ini kita lihat kalau residual analisis, kalau kita pakai tick pencil test, kita plot begini, semuanya ketutupan. Menandakan bahwa dia residualnya normal. Ya kan pakai pensil. Ya, anggap aja pensil begitu. Terus interpretasinya jadi bisa kelihatan, tapi tetap ya cuman ACDA-nya positif efeknya kalau di setting. Jadi kita set A-nya di high level karena makin dia high, makin dia besar filtration rate-nya. C juga sama berbanding positif, D juga sama. Interaksinya cukup kuat di AC dan di AD. Gitu. Ya, jelas ya. Si AD-nya juga ada interaksi cukup kuat di sini. Nah, kalau kita bikin kontur plotnya seperti ini, menandakan kemarin kalau seandainya dia nggak ada kurvatur, berarti dia signifikan. Tapi kalau dia paralel seperti ini, dia nggak signifikan. Ini benar ya? Ini antara C sama D. Ini kan CD. CD kan memang nggak signifikan. Makanya dia gambar garis-garisnya relatively sejajar. Sementara ini kan dia kurva, nggak sejajar. Ini interaksi antara A sama sorry. Salah nih ya. Ini D
Oh, ini A sama C ya? Oh, AC, sorry. A dan C. A sama si C, AC. Ini C sama si D, CD. Kelihatan ya bedanya ya? Mana yang signifikan, mana yang nggak signifikan. Ketika diplot dalam bentuk kontur plot seperti ini. Outlier. Ada pertanyaan sampai di sini? Bingung nggak? Nggak kan ya? Nanya Pak, Ya. untuk yang sum square-nya itu bagaimana ya Pak? Yang tadi di tabel ANOVA-nya kan itu ngitungnya untuk yang satu kubusnya saja atau sekali sum square-nya? Semua, dua kubusnya. Yang ini ya, sum square ini kan? Semua. Semuanya. Oh iya, sorry. Sum square-nya juga bisa dihitung ya. Yang nggak bisa dihitung adalah mean square-nya ya. Karena MS-nya ini melibatkan DOF kan, karena ini DOF dikali, benar nggak? Jadi udah ngitungin MS-nya kita repot, benar ya? Setuju? Iya Pak. Nah, tapi kalau sum square masih bisa. Caranya gimana? Kontras masing-masing, kontras X dibagi. Kalau yang kemarin, kalau yang di 2N, dia pernya per 4N ya. Kalau yang 4N, pernya per 8N ya kalau salah ya. Nah, bagaimana kalau yang si 8N jadinya per, ini dikuadratin, sorry. Kontras kuadrat per 4N, kalau buat yang 2 faktor, yang 2 pangkat 2. Kalau buat yang 2 pangkat 3, kontras kuadrat dibagi 8N. Nah, kalau 2 pangkat 4, kontras kuadrat dibagi 16 ya, Pak. 16N. 4 sisi, 4 corner, 8 corner, 16 corner. Gitu ya. Kalau yang ini kan 2 level, bukan 2 level. Ini gimana kemarin? 2 dimensi garis. Ini 4 titik karena bentuknya bidang. Ini 8 titik karena bentuknya 1 kubus dikurangi 1 kubus gitu ya misalnya. Tinggal bagi 2. Jelas ya? Sehingga kita bisa nyari nih, sama square-nya juga kita bisa nyari. Jadi persen kontribusinya bisa pakai yang ini. Kalau nggak mau pakai ini bisa juga. Jadi total semua 1870 per total semua dapat 32%. Jadi bisa kita kira-kira. Tapi ini tetap lagi, sekali lagi ini estimate ya. Persen contribution ini adalah rough estimate. Menjadi cukup efektif biasanya, tapi nggak selalu. Bagaimana dia nggak jadi efektif? Kalau seandainya persen contribution-nya merata. Semuanya di angka 2, 2, 3, 4, bingung kita. Loh, mana yang dominan dong? Semuanya serba 2, kita jadi bingung. Ini 2, ini semua apakah sama-sama dominan apa sama-sama nggak dominan? Nah, baru kejawab kan setelah kita lakukan statistical testing. Sementara kita susah melakukan statistical testing karena unreplicated, karena N-nya 1, sehingga degree of freedom-nya ada yang 0, nanti mean square-nya nggak bisa kehitung, jadi kita repotan. Nah, cuman yang di sini caranya adalah kita bisa akalin dengan normal probability plotting dan pooling high order. Yang pertama, kita masih bahas yang kedua. Kita pakai normal probability plotting buat apa? Buat menseleksi dari 4 tadi, ada nggak yang 1 nggak signifikan sehingga kita bisa buang. Jadi kita perlakukan yang 16 run itu, kita udah punya 16 run, kita olah dengan seolah-olah 2 replikasi, 8 dan 8. Ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau misal tadi nggak ada, misalkan data yang nggak normal semua gitu Pak, misalkan tadi kan, kalau yang tadi kan yang dibuang yang B nih, nah kalau misalkan yang B-nya itu juga di luar dari garisnya itu, dan nggak ada yang bisa dibuang, berarti ya nggak usah dibuang. Jangan dibuang. Berarti yang normal probability pooling, berarti emang 4-4-nya signifikan. Berarti emang yang normal probability pooling tadi nggak bisa ya Pak? Nggak bisa kayaknya, nggak bisa di ini. Tapi kita bisa pakai cara pertama mungkin. Cara pertama kan belum kita lihat. Pooling high order interaction to estimate error. Apa high order interaction? High order interaction tuh yang levelnya paling tinggi. Jadi kalau misalnya standar ordernya paling atas, paling low adalah yang 1. Terus ke bawah high ordernya yang paling bawah. Kalau dia 2, AB. Kalau dia 3, ABC. Kalau dia 4, AB, CD. Nah, yang ke high order interaction ini biasanya kita korbankan. Kita korbankan ini menjadi error.
estimate error. Kok bisa yang high order interaction jadi dikorbanin? Asumsinya begini, asumsinya interaksi semakin high order itu semakin kecil signifikansinya. Biasanya ya tends to be low signifikansi dari efeknya. Jadi kalau udah high order, makin dia high order interaksinya, semakin kecil efeknya biasanya. Karena biasanya kan yang makanya disebutnya kan dia bukan main effect, tapi interaction effect atau secondary, tertiary atau yang keempat ya secondary effect lah. Main effect-nya adalah ya si A, si B, ya si C, ya si D sendiri. Tapi secondary effect-nya interaksi antara AB, AC, AD gitu kan, BC, BD, CD sampai terakhir ABCD gitu kan ya. Ini adalah secondary effect. Biasanya semakin dia rumit, semakin banyak yang di efeknya, semakin high order. Kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3 ABC, kalau 4 ya ABCD. Dia semakin kecil peluang dia untuk high interaction atau significant interaction-nya. Jarang banget dia gede, makanya sering dia dikorbankan. Jadi ini kita anggap dia sebagai error. Namanya istilahnya confounding, diconfoundingkan, confounding bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Inggrisnya artinya apa ya? Dilekatkan lah, dialiaskan, alias. Jadi kita aliaskan bahwa error sama dengan estimate error itu disamakan, diasumsikan sama nilainya dengan estimate dari efeknya si high order interaction. Nah, ini yang belum dilakukan, belum dibahas. Oke, cara lain. Tapi kalau cara yang pengurangan tadi nggak bisa kalau 4-4-nya ya signifikan. Ya gimana cara baginya, kan B-nya tetap diajak main, nggak dikorbanin. Oke? Cukup ya. Nah ini tambahan, kadang-kadang kita ketemu outlier. Kita pengen lihat efek dari outliernya di gambar 6.17 kalau di buku, ada ceritanya juga di sekitaran gambar 6.17. Ternyata outlier itu sangat mempengaruhi sekali ya. Kita bisa lihat outliernya itu, jadi sebenarnya harusnya angkanya 75. 75 nih angka Y-nya untuk si CD. Untuk corner CD harusnya nilai Y-nya sama dengan 75. Cuman entah kenapa dia lagi nggak fokus, mungkin kurang minum aqua atau memang lagi puasa atau lagi WhatsApp-an sambil ngambil respon variabel sambil nyatetin angkanya, kecatatnya 375. Misalnya si eksperimennya bilang, catat 75, nggak taunya dinyatetnya 375. Nah itu kan error yang bukan pure error ya kalau ini ya. Errornya ketika, jadi ini bukan error yang benar-benar disebabkan oleh hal lain di luar sana yang kita belum jamah. Tapi ini error pencatatan. Dan ini kadang-kadang sumber error yang bisa menyebabkan satu data kita menjadi outlier. Iyalah dari 75 jadi 375 kan korupsinya banyak. Nambahnya 300. Ya kan? Nah, makanya gimana kalau jadi outlier, bisa dilihat di sini. Dia pengen nunjukin di gambar ini bahwa normal probability plot atau half normal probability plot gara-gara ada outlier jadi seperti ini. Beda kan? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan bisa dilihat bahwa yang signifikan kalau yang di half normal probability plot, ini gambarnya gimana sih? Ini yang awal ya. Half normal probability plot, B normal probability. Salah ya kayaknya ya. Ini sama-sama. Ini yang mungkin ini yang ada. Ini kalau yang 375, ini yang kalau yang 75 kali ya. Angkanya beda. Sama-sama normal probability plot bukan sih? Kalau yang half normal, ini kan sama-sama ada di kanan dan di kiri kan? Ya benar ya. Enggak benar-benar. Ini half normal karena semuanya positif efeknya ya. Gambar seperti ini. Sementara kalau di normal probability plot dia dari skalanya. Kalau skalanya 0 paling kecil sampai positif berarti dia half normal. Kalau yang ada negatif sampai positif dia normal probability plot. Nah, kalau di sini dilihat bedanya efek outlier, gara-gara outlier jadi seperti ini. Jadi kelihatan bahwa gambarnya A, AD, C sama D sama AC itu jadi dia signifikan. Sama, ini juga kemungkinan ini gambar yang signifikan tuh ini, terus ini sama ini ya. Ini enggak, ini ada beberapa titik aja. Jadi ada yang signifikan. Gara-gara CD-nya outlier. Salah nulis. Harusnya CD-nya 75.
Ini ada tambahannya deh ini. Nah, ini yang setelah dibuang, jadi gambarnya seperti ini. Setelah diperbaikin, bukan dibuang. Atau dibuang, outliernya dibuang, angkanya jadi normal probability plotnya jadi seperti ini. Beda kan sama yang sebelumnya seperti ini. Ini karena ada data yang outlier. Jadi maksudnya dia pengen bilang kalau ada data outlier ini bisa bahayanya bisa mempengaruhi hasil dari analisis hasil kita, mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan, jadi kacau, jadi aneh. Nah, kalau aneh harus kita benerin dulu, either outliernya dibuang atau diklarifikasi. Bisa juga diklarifikasi gitu. Tapi kalau klarifikasi kan agak susah nih, kita harus tahu dulu mana yang outlier kan. Bisa dicari sebenarnya. Mana yang outlier, datanya bisa kelihatan dari data mentahnya. Kira-kira kalau misalnya dia replikasi pertama 70, replikasi kedua 80. Lah, replikasi ketiga kok 375? Calon outlier. Nggak mungkin lah, masa satu statement yang sama ekstrim banget bedanya. 70, 80, tiba-tiba yang satu 375. Ini berarti kan kemungkinan outlier. Bisa kayak gitu ya caranya ya. Bisa ditelusuri. Nah, gimana cara kita menghadapi outlier? Bisa kita estimate, kita replace. Jadi jangan pakai angka 375, tapi kita pakai 70 tambah 80 bagi 2. Kita ambil ratanya aja, jadi kita isi 75. Misalnya gitu. Karena ini lebih make sense daripada 375. Atau bisa make the highest order interaction 0. Atau bisa in this case berarti CD such that ABCD sama dengan 0. Itu maksudnya. Analyze only the data you have. Sama karena dia nggak ortogonal, konsekuensinya apa? Ini ada. Kalau misalnya analyze only the data you have, berarti kita nggak nganggap si CD. CD-nya kita buang. Jadi hilang. Dari yang tadinya 16 treatment, kurang 1 tinggal 15. Jadi nggak ortogonal kan? Ortogonal itu kan ya 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ya 4, 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 16. Ini ortogonal. Tapi kalau 15 kan non-ortogonal. Ada pertanyaan? Artinya kalau ada outlier, harus dibenerin dulu outliernya supaya nanti datanya jadi benar. Normal probability plotnya jadi nggak kacau. Oke, ada pertanyaan? Wah, yang outlier ini tuh yang tadi solusi yang pooling high order interaction itu, Pak? Bukan. Ini bukan. beda soal lagi. Ini ngebahas tentang gimana kalau kita salah nyatet. Gimana kalau ada outlier. Pengaruhnya terhadap normal probability plot kita jadi seperti apa. Makanya judulnya effect of outlier. Kalau yang tadi yang pooling high order itu yang mana, Pak? Pooling high order ini karena ada ininya ya, karena ada kata-kata highest order interaction ini dibikin 0 ya. Pooling highest order interaction juga bisa digunakan untuk mengantisipasi outlier, maksudnya gitu. Jadi pooling highest order interaction itu bisa menjadi solusi buat unreplicated, ya, case pertama, atau bisa juga digunakan buat kondisi ketika kita mempunyai data yang outlier, gitu loh maksudnya. Oh iya. Contohnya kalau di outlier dia pakai ABCD-nya dianggap 0. Jadi kita mengestimate berapa nilai CD ketika ABCD-nya sama dengan 0, gitu loh. Kita estimate. Entah bagaimana caranya. Tapi di buku ada caranya. ABCD-nya ketika kita bikin 0, CD-nya jadi berapa? Supaya kita nggak pakai angka CD yang 375 tadi itu. Karena 375 itu adalah outlier. Oh ya, nah, oke. Oke. Jelas ya? Ini contoh lain kalau dia kasus lain, drill load, B, flow, C, speed, D, type of mode, Y-nya advance rate of the drill. Di gambarnya BD, BC, D, C, B yang signifikan. Berarti A-nya bisa kita korbanin dong, kan A-nya nggak signifikan. A-nya bisa kita jadi, kalau misalnya unreplicated ya, bisa kita abaikan. Jadi kita punya 8 yang melibatkan BCD, BD, BC, 8 pertama dan 8 kedua. Ini residual plot. Residual plotnya agak agak nggak normal ya. Ya nggak sih? Ada yang keluar-keluar soalnya. Ada yang nyelenceng di sini. Beda ya, kalau ini bukan artinya ini signifikan ya. Soalnya ini bukan efek. Lihat bawahnya residual. Bukan normal probability plot dari yang tadi, yang normal dan half normal. Tapi ini adalah normal probability plot untuk residual. Cara bacanya beda, bukan yang, oh berarti ini signifikan. Enggak. Kita nggak tahu ini apaan. Ini kan residu, bukan efek. Jadi ini adalah, oh kalau gini kesimpulannya dia normal apa enggak residualnya, kan gitu. Ya, yang kemarin yang residual plot.
Ya, ini adalah kasus yang kedua, sebenarnya agenda yang kedua. Jadi, tadi kan kita pengen lihat bagaimana kalau dia nggak ada agendanya ya. Residualnya nggak normal. Nah, kan nanti saudara atau saudari melakukan eksperimen, mungkin ketemu kasus seperti ini. Residualnya nggak normal nih. Gambarnya nggak, kalau kita tutup pakai pensil tes, lah nggak ketutup semua. Gitu kan. Kemungkinan nggak normal. Gimana caranya supaya normal? Nah, ini ada caranya. Residual plot itu menandakan there are problems with the equality of variance assumption. Kesamaan variasi dari data kita. Asumsinya berarti nggak terpenuhi kalau dia residualnya besar atau nggak normal. Nah, the usual approach to this problem, caranya gimana supaya kita bikin yang tadi yang nggak normal ini menjadi normal? Kita transformasi. Kemungkinan dia jadi nggak normal karena kita menggunakan skala data yang berbeda misalnya. Makanya kita butuh transformasi buat apa? Buat respon variabelnya. Bisa jadi respon variabelnya kita transformasi ke dalam bentuk power family ya. Kita pangkat-pangkatin. Jadi Y yang kita pakai adalah Y setelah dipangkatin pangkat lambda. Pangkatnya bisa macam-macam. Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan sebagainya. Transformasi are typically performed buat apa kita transformasi? Supaya dia stabil variansnya, buat menginduce at least approximately, kita usahakan supaya jadi normal gara-gara kita transformasi, sama buat mensimplify modelnya. Gitu. Kadang-kadang kita perlu melakukan ini, kita transformasi skala Y-nya, kita nggak pakai Y mentah, tapi kita Y-nya kita transform dulu menjadi kuadratnya, atau pangkat 3-nya, atau akarnya, atau bebas. Pokoknya dipangkatin sepangkat lambda. Nah, selecting a transformation, gimana caranya? Empirical selection of lambda. Kita harus lihat, kita bisa pakai box-cox ini. Tahun 64 ya, lihat kan? Kalau udah membumi dia biasanya tua-tua. Empirical selection of lambda, kita pilih lambda berapa-berapa, kita simulasiin, nanti optimalnya di mana, itu yang kita pilih. Prior theoretical, bisa pakai empirical, itu yang pertama ya. Kita cobain beberapa lambda, terus kita, empirical mah nyoba-nyoba doang ya. Kalau empirical itu trial error. Yang kedua, atau kita pakai literatur. Kira-kira lambdanya harus berapa nih kalau Y-nya seperti ini. Pakai prior atau theoretical knowledge tentang, atau pengalaman sebelumnya tentang nilai dari lambdanya. Mungkin dia pernah penelitian sebelumnya dia mengalami hal yang sama dia dipangkatin 2. Oh, sekarang dipangkatin 2 juga lah, soalnya dia pakai nilai pakai variabel respon yang sama. Misalnya gitu. Atau yang ketiga pakai box-cox. Ya, jadi selection of lambda, ya ini adalah metode yang secara simultan mengestimate model parameter and the transformation parameter lambda. Ini yang digunakan sama si software design expert. Saya nggak tahu kalau Minitab atau SPSS dia pakai box-cox nggak. Mungkin nanti bisa dicek. Box-cox di mana bacanya? Nih tabelnya. Jadi lambdanya dia semacam sensitivity analysis ya. Dia lambda digeser-geser, lambdanya 1, lambda 2, lambda 3, lambda min 1, lambda min 2, lambda min 3. Dia nyari yang nilai residual len residualnya paling kecil. Yang paling kecil itu yang paling optimal. Berarti kan residual itu kan artinya varians. Errornya tinggi. Kalau error yang paling kecil adalah ketika lambdanya di set angka segini. Ya udah, set lambdanya segitu, jadi Y transformasi kita adalah Y pangkat, taruhlah ini pangkat minus, pangkat lambda ya, berarti Y pangkat minus 0,2 lah misalnya. Kita pakai angka ini. Nah, log transformation yang direkomendasikan, prosedurnya provides confidence interval on the transformation parameter lambda. If unity is included in the confidence interval, no transformation would be needed. Jadi kita pakai lambdanya, kalau di sini dia pakainya 0 ya, dibulatin berarti ya. Dan seterusnya. Setelah kita pakai ini, tadi ingat sebelumnya seperti ini, residual plotnya, setelah kita ganti Y-nya, angka-angka yang Y-nya kita transform menjadi Y pangkat lambda, hasilnya jadi seperti ini. Jadi bagus ya. Oh, ini adalah normal probability effect-nya ya. Ini adalah hasil residualnya. Bagus kan? Jadi normal lagi. Jadi kelihatan normal. Ini juga jadi pattern-nya jadi bagus. Jadi nggak ada pattern. Tadi kan kalau dilihatin sebelumnya agak berpattern sedikit kan. Dia agak set gitu ya. Agak cerminan gitu. Dan ini kan indikasi yang nggak bagus sebenarnya. Kemudian ini adalah yang normal probability effect-nya. Jadi kita kelihatan mana yang efeknya dominan, B, C, sama D. No indication of large interaction effect. What happened to the interaction? Kenapa kok jadi hilang? Kalau tadinya kan ada ya.
Tadinya ada B, C, D, ada BD, ada BC. Setelah kita transformasi, BD sama BC-nya hilang. Jadi nggak signifikan. Tinggal B, C, sama D doang. Pertanyaannya kenapa? Gara-gara dari transformasi, interaksi antara BC sama CD-nya hilang. BD-nya hilang. Ada diskusinya ini di buku. Nanti bisa dibaca sendiri. Tapi ada pengaruh ketika kita transformasi, ada pengaruh terhadap nilai signifikansi masing-masing efek sama yang pasti residualnya. Yang pasti residualnya lebih good news daripada yang tadi. Is the log model better? We would generally prefer a simpler model in transform scale to a more complicated model in the original metric. Ya, what happened to the interaction? Tadi kan jadi hilang interaksi antara BD sama BC. Sometimes transformation provide insight into the underlying mechanism. Jadi kayak menjadi, ya bisa digunakan lah kalau seandainya kita nggak normal, jadi modelnya jadi lebih simple, nggak complicated. Nah ini contoh lain mungkin bisa dibaca untuk yang unreplicated design, contoh-contohnya ada di buku, contoh 64, halaman 245, atau edisi yang mana, sama contoh 6.5, nanti bisa dilihat. Kemudian ada metode lain bisa dilihat di sini ada lens method, ada conditional inference chart buat unreplicated design, ada cara-caranya sendiri. Bisa dibaca di buku. Yang ini nggak usah. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Aman? Cepetan ya saya jelasin ya? Enggak kan ya? Kan udah lancar. Yang kemarin-kemarin. Ada pertanyaan? Aman? Ya. Mau tanya tadi yang residual cycle tadi Pak, itu yang kan ini? ya itu yang residual tadi berarti itu dimunculin kalau misalkan pakai software ya Pak? Apa gimana? Bisa dicari kalau pakai software. Kalau pakai software. Iya, pakai software. Manual bisa sih, tapi susah. Uploadnya manual. Bisa diplot manual, bikin sendiri gitu. Kan cuma dicari efek estimate-nya berapa, dikaitin sama normal probability. Ini ada formulanya sendiri. Bisa dilihat nanti caranya gimana. Ada hitung-hitungannya. Pasti kan software pasti ada engine yang bekerja di baliknya kan. Ada formula di baliknya. Tapi ini emang keluaran dari software. Kalau di sini dari gambarnya kayaknya software pastinya sih. Ini software, kalau nggak desain expert ya Minitab. Kalau yang ini kan tadi kan normal probability apa yang sekarang ini? Yang tadi residualnya pengen coba lihat Pak yang tadi. Sama, normal probability juga. Cuma bedanya objeknya. Ini normal probability untuk residual. Ini yang tadi normal probability untuk efek. Kalau normal probability efek biasanya yang melenceng-melenceng dikasih nama. Dikasih nama efeknya. Faktor yang mana? Faktor B, C, D. Kalau yang nggak dikasih nama berarti dia yang nggak signifikan. Ketahuan dia langsung di highlight. Oh ini titik D, ini titik efeknya si C, ini efeknya si B. Oh ini efeknya si BD, BC, D, C sama B. Kelihatan kan? Karena dia efek. Tapi kalau yang residual, yang keluar-keluar kita nggak bisa lihat ini siapa. Residualnya siapa kita nggak tahu. Observasi yang keberapa kita nggak tahu. Karena dia menghitung si residualnya, normal probability si residualnya, bukan si efeknya. Nanti di software tinggal di explore aja. Ada pasti tools di software tersebut kita bisa centang output luarannya adalah normal probability untuk efek, normal probability untuk residual, dicentang semua aja biar nanti keluar hasilnya bisa kita analisis, bisa dilaporkan di laporan. Yang penting-penting bisa dianalisis. Oke? Tadi misalkan si residualnya tadi nggak di normal semua, tadi kan ini kan dikurangin kan Pak untuk di bawah normal residualnya. Nah kalau misalkan itu kita abaikan aja, yang mana diabaikan? Yang tadi residual yang nggak usah dibuat Y lambda. Jadi aneh dong, kan jadi asumsi normality residualnya tidak terpenuhi. Ya nggak? Sementara kan ada asumsi normality pada residual kan? Ada yang mengganjal lah ketika kita melaporkan di paper atau di penelitian kita, di report kita, kok residualnya begini ya, nggak normal. Terus kita nggak analisis, mengganjal. Jadi kita perlu attempt untuk menganalisis tambahan, kira-kira kalau kita transformasi gimana ya hasilnya ya, apa jadi lebih bagus apa enggak.
Ternyata kan kalau contoh ini setelah ditransformasi skala si respon variabelnya dipangkatin sekian pakai boxcox. Nanti boxcox juga tinggal diplot, tinggal dicentang aja di software. Jadi dia jadi lebih bagus, tabel residualnya jadi lebih menenangkan, jadi lebih menyenangkan untuk dilihat. Ternyata memang ada pengaruh skala dari respon variabelnya ternyata terhadap hasil perhitungan. Diabaikan jangan deh. Sebaiknya kalau ada yang mengganjal jangan diabaikan. Kita hadapin, kita analisis. Oke? Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Mau nanya. Silakan. Saya mau nanya, Pak, kan kalau misalnya 2K faktorial yang unreplicated ini kan digunakan ketika kita kekurangan research, time, material, kayak gitu-gitu kan, Pak. Nah, menurut pandangan saya itu kan kayak ada sisi subjektifnya, Pak. Misalnya kalau menurut saya waktunya nggak ada atau kita nggak ada, tapi menurut orang lain sebenarnya bisa diadakan gitu replikasinya. Nah, itu gimana, Pak? Cara objektifnya seperti apa? Oh, sisi objektifnya. Iya. Ya, kan gini, dia melakukan eksperimen untuk keuntungan dia sendiri. Ya toh. Untuk kepentingan dia sendiri, untuk manfaat dia sendiri. Kalau dia memang dalam posisi harusnya bisa melakukan replikasi, dan dia tahu bahwa replikasi itu sangat penting, karena itu 3 konteks penting dalam DOE, ya harusnya dilakukan. Kalau dia nggak lakukan, dia tahu konsekuensinya. Jadi ribet analisisnya, nanti takutnya jadi ada informasi yang hilang, atau dia harus nambahin prosedur-prosedur tambahan untuk men-tackle masalah unreplicated ini, gitu loh. Jadi unreplicated bukan jadi semacam, oh ini angin segar nih, ngapain kita capek-capek replikasi, unreplicated aja itu ada solusinya. Jangan. Nanti hasilnya jadi nggak sebagus kalau replicated. Kalau emang dananya cukup, waktunya cukup, tenaganya cukup, lakukan replikasi. Itu prinsipnya. Itu juga itu untuk hasil yang lebih baik untuk kepentingan dia sendiri dalam eksperimennya. Gitu. Berarti nanti hasil akhirnya untuk F0-nya itu pasti beda ya, Pak, yang unreplicated dan replicated? Hasil akhirnya untuk? F0-nya. Hasil akhirnya nanti ketemu F0 misalnya lebih besar dari F-tabel dan kawan-kawannya, berarti dia lebih, maksudnya berbeda jauh dari yang replikasi atau gimana? Hasilnya. Bisa jadi berbeda jauh, bisa jadi ya. Kan kita nggak tahu. Coba aja disimulasiin kalau replicated 2 masuknya begini, tapi ketika yang kita pakai cuma data pertama, terus kita asumsikan bahwa data kedua itu nggak ada, set kedua itu nggak ada, replicate kedua itu nggak ada, kita pakai cuma replicate 1, kita olah dengan, kita perlakukan sebagai unreplicated. Coba lihat hasilnya apakah efeknya sama atau enggak. Itu bagus juga tuh buat dikomparasi, jadi agenda buat di papernya kalau yang pengen dianalisis. Jadi komparasi between unreplicated versus replicated design misalnya. Bisa. Oke. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi coba-coba. Bisa jadi sama, bisa jadi lebih beda juga. Jadi nggak tahu, tergantung konteks dari penelitiannya sendiri masing-masing. Kondisi di lapangan. Oke. Iya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Atau kita masuk slide berikutnya? Nggak usah. Itu cukup. Saya masih ada 30 slide lagi nih. Blocking into K factorial design. Apa ini belajar sendiri aja lah ya. Fractional. Minggu depan aja. Terserah mau sekarang atau mau minggu depan aja. Paling saya nambah minggu depan berarti kan terakhir ya. Paling saya yang ini sebenarnya tambahan aja sih, blocking kan mengulang aja sebenarnya, cuman blocking yang di general factorial design itu udah hatam nih. Cuman bedanya sekarang blockingnya dalam konteks 2K kan. Gitu. Makanya dia bloknya ini kayak jadi seperti gini. Jadi blok 1, blok 2, blok 3, tapi kombinasinya ya 1A, B, AB, 1A, B, AB. Kan biasa aja kan, nggak ada yang baru. Artinya kita replicate-nya kita pisah. Kalau kemarin kita satunya kita total semua 28 tambah 25 tambah 27. Tapi karena kita memperlakukan replikasi sebagai blok, jadinya ya blok 1 ya 28 aja, blok 2 ya replikasi kedua 25 aja, blok 3-nya 27 aja, dan ini di random. Gitu. Bedanya di situ aja sih kalau di blocking. Paling tambahannya adalah di sini. Nanti ketika yang tadi yang dibilang the highest order dijadikan sebagai estimate error. Yang tadi ya, yang tadinya 2 pangkat 64, 16, kok jadi blok 1-nya 8, blok 2-nya 8. Berarti kan ada yang di split nih. Kalau yang tadi, yang blok 1-nya adalah yang positif, yang dominan, blok 2-nya yang tadi yang nggak dominan, misalnya gitu.
sisanya dibagi 2. Nah, ini adalah yang disebut dengan confounded with blocks. Ini kadang-kadang diperlukan, kucing muntah, diperlukan ketika ketika memang unreplicated salah satunya adalah alasannya. Jadi bloknya di confounded. Confoundednya di mana? Di ABCD, di highest order interaction. ABCD-nya di confounded terhadap blok kalau ini, bukan terhadap error. Kalau tadi kan di unreplicated terhadap error. Nah, ini konsep-konsep confounding sebenarnya. Ya, confounding in block. Nah, ini juga menjadi dasar pijakan buat fraksional. Kenapa kita bisa fraksional? Karena kita melakukan confounding. Beberapa ini kita aliasin. Jadi A dianggap BC, B dianggap AC, C dianggap AB. Nah, ini ada resolusinya. Resolusi 3, resolusi 4, resolusi 5. Ini ada standarnya lagi. Nah, ini bisa intinya di fraksional tadi kayak misalnya dia punya budget cuman 16 run, tapi dia maunya 16 seinformatif mungkin, seefektif mungkin. Jadi dia perlakukan, ya udah kalau gitu saya anggap 2/4 jadi 2/3 aja tapi 2 replikasi. Kan sama aja kan? 2/4 1 replikasi versus 2/3 2 replikasi kan sama-sama 16. Tapi kan dia bisa melibatkan lebih banyak variabel kan, ketika 16 kan jadi 4 faktor, kalau 3 kan cuma 2. Nah, itu yang dimaksud dengan half fractional. Gitu. Fractional factorial design. Jadi ini resolusi-resolusi yang dibahas untuk gimana caranya kalau dia punya keterbatasan nggak bisa replikasi, keterbatasan maunya dia melibatkan 4 faktor tapi maunya cuma 1 replikasi, atau maunya 4 faktor tapi harusnya 16 tapi dia cuma bisa budgetnya 8 eksperimen. Nah, itu semuanya ada di resolusi di fraksional ini. Ada di chapter 7 atau 8 ya kalau nggak salah fraksional di buku teksnya. Ini bisa diintip-intip dulu. Sorry, chapter 8 benar. Itu ya. Ini satu bahasan sendiri. Nanti sama satu lagi saya mau bahas yang kalau yang random eksperimen nggak usah ya, itu pengayaan dibaca di buku aja. Tambahan chapter 13 nanti baca-baca aja tuh advance topik. Biasanya emang nggak terlalu disinggung, tapi kalau mau baca-baca, tapi intinya udah tahu ya kalau random eksperimen itu adalah selama ini kita men-set eksperimen kita fix levelnya, kalau random kita nggak fix, tapi kita masukin semua kombinasi level yang mungkin, terus kita perlakukan dia sebagai random. Pemilihan levelnya kita pilih sebagai random effect gitu. Makanya namanya random effect eksperimen. Paling nanti saya yang pengen bahas secara khusus adalah di pertemuan minggu depan nested design. Nested design itu chapter 14 setelah yang random effect eksperimen. Itu biasanya juga kita ujikan juga biasanya buat UAS. Nested itu adalah bentuk lain dari eksperimen, bentuk desain lain dari sebuah eksperimen yang bukan faktorial tapi seperti faktorial, tapi bukan faktorial. Ntar kita lihat bedanya nested dengan faktorial seperti apa, insya Allah minggu depan. Itu ya, jelas ya. Jadi agenda minggu depan mungkin agak sedikit banyak, tapi nggak apa-apa, kita skimming saja. Intinya tahulah konsep dasarnya bahwa fraksional itu seperti apa, kemudian random effect itu seperti apa, dan yang pasti yang paling penting juga yang cukup penting adalah nested design itu bagaimana peruntukannya. Jelas? Dan kalau memang masih butuh, kita masih bisa gunakan satu pertemuan lagi sih, tanggal 18 Mei yang tadinya harusnya buat UAS, karena nggak jadi UAS. Bisa kalau mau kita adakan sesi interaktif lagi untuk tanya jawab, diskusi apapun dari awal sampai akhir tentang DOE atau tentang tugas besar. Boleh kalau memang mau kita adakan sesi khusus. Kalau mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, jadi kita seolah-olah masih punya 2 pertemuan lagi. Tapi yang pasti yang wajib sampai minggu depan minimal. Gimana, ada tanggapan? Iya, boleh Pak yang tadi Bapak usul. Biar nggak kebanyakan juga ya. Sampai tanggal 18 ya? Iya. Jadi pertemuan terakhir tanggal 18 kita satu sesi lagi buat menuntaskan apa yang masih belum tuntas atau masih mengganjal di hati, silakan ditanyakan atau didiskusikan. Atau mungkin nanti ada yang belum sempat kita bahas, bisa kita coba bahas sedikit. Kayaknya saya sih lebih prefer bahas secara menyeluruh aja buat yang pertemuan terakhir, lebih ke arah diskusi aja, kira-kira apa yang masih mengganjal atau yang kurang jelas. Atau diskusi tentang tugas besar juga boleh. Oke? Ya Pak, maaf. Jadinya jadinya tugasnya dikumpulinnya kapan ya Pak? Tugas dikumpulin pas UAS yang bulan Juni itu, jadwal baru.
Oh, bulan Juni. Tapi itu presentasinya ya, lebih tepatnya presentasinya. Atau bisa jadi sih fleksibel sih, presentasinya nggak harus benar-benar ngikutin jadwal UAS. Tapi mungkin defaultnya kalau nggak ada perubahan kita pakai jadwal UAS yang terjadwal di bulan Juni itu buat presentasi. Apa? Oke, baik Pak. Terima Ya, kasih. tapi kalau buat pengumpulan laporannya, papernya, saya minta H-3 lah dari presentasinya biar saya bisa baca-baca dulu. PPT-nya bisa nyusul. Saya taruh nanti di emas. Maaf, untuk kuisnya berarti nggak ada ya Pak? Nilainya disatuin sama UAS ya Pak semua berarti persentasenya? Kuis apa ya? Kuis ini ntar yang stagnan berarti. Oh, ada kuis jadinya? Enggak, tanya Pak, bukan ngadain. Enggak, maksudnya untuk persentase nilainya berarti diberatkan di UAS semua ya Pak? Ntar. Yang di sebelum UTS sudah ada kuis belum? Sebelum UTS kemarin nggak ada juga Pak, jadi istilahnya waktu UTS juga bikin makalah juga. Iya, itu UTS sama tugas ya? 2 nilai kan? Ya minimal kita punya 2 nilai lah, 1 UTS, 1 tugas untuk yang 1 UAS, 1 tugas. Makanya saya bikin ada presentasi itu misalnya jadi nilai tugasnya atau nilai kuis, si laporan papernya itu jadi nilai UAS. Nah, saya nilainya beda dong, menilai antara nilai presentasi sama nilai paper. Kalau nilai paper saya lihat konten, kemudian ya karena ini sebagai ajang untuk latihan penulisan publikasi ilmiah, jadi harus mengikuti standar-standar penulisan ilmiah, bahasanya, struktur penulisannya, flow penulisannya. Itu saya nilai kerapihan dalam mensitasinya, formatnya. Karena itu memang menjadi penilaian ketika kita ngirim paper dan kita review. Reviewer biasanya ngelihat paper itu pasti lihat dari tampilan, kayak kita bikin tulisan artikel ilmiah, kita melihat tampilannya, melihat citasinya jelas nggak, oh jangan-jangan nih harusnya kalimat ini ada citasinya nih, tapi kok nggak ada citasinya, apakah, kan asumsinya gini kalau bikin paper ilmiah, kalau nggak ada citasinya dalam satu statement, berarti itu statementnya statementnya si penulis si paper tersebut. Tapi kalau misalnya itu bukan statement penulis, tapi dia nggak melakukan citasi juga, nah itu yang dianggap tanda kutip menyembunyikan kebenaran ilmiah. Harusnya kan itu kalau misalnya statement orang, kita state ke dia, refer ke dia. Dan state itu nggak bisa pakai plug kata-kata mereka secara 100% sama ya. Harus kita refresh, harus kita kata-katain ulang. Supaya nggak dianggap plagiarism. Kecuali quote. Kalau quote itu kan dia dicetak miring, dikasih petik, karena kita pengen benar-benar meng-quote apa yang benar-benar dia katakan. Beda. Tapi kan kalau paper kebanyakan quote jadi aneh. Biasanya kalau bikin paper ilmiah, itu dia nulis apa, idenya yang kita ambil, kita citasi. Bukan kalimatnya kita plug, kita copy, kita paste, terus kita citasi. Itu pun juga masih salah loh. Kita copy paste statementnya dia, walaupun kita refer ya ke dia, itu masih salah. Masih dianggap plagiarism. Nggak boleh. Kecuali quote. Kalau quote, boleh. Gitu. Nah, itu yang saya nilai dari sisi itu, kontennya, flow-nya, sama ininya. Sama pengolahan datanya udah benar atau belum. Itu saya lihat. Tapi kalau di presentasi itu tugas have fun aja, lebih ke diskusi, interaksi supaya saya bisa menilai pemahaman saudara dan saudari ketika melakukan eksperimen ini. Mungkin mau curhat gimana keluh kesah dan tantangan ketika kemarin eksperimen, ya lebih ke arah sana aja, follow up dan tanya jawab karena supaya nggak hilang konsepnya juga. Nanti akan saya tanyakan beberapa konsep, jadi kayak ujian lisan lah, jadi statusnya kenapa begini, kenapa begitu, ini artinya apa, ini artinya itu artinya apa gitu. Itu saya akan tanyain buat menguji pengetahuan tentang konsepnya juga di presentasi. Kalau di paper ya saya lihat dari sisi papernya sebagai yang saya bisa pakai perspektif saya sebagai seorang reviewer paper misalnya seperti itu. Jelas ya. Kalau yang presentasi saya jadi semacam penguji seminar lah gitu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Cukup kali ya, udah ada 12:30 ini. Ada ya? Cukup aja ya? Ada kuliah lagi jam 1? Ada ya? Cukup ya? Siap, Pak. Insya Allah kita ketemu lagi kalau ada sumur di ladang. Boleh kita menumpang mandi minggu depan di waktu dan jam yang sama. Terima kasih untuk kehadiran dan perhatiannya. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama.